Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 210. Bab 1078 Binatang Kalajengking Naga Racun Langit. Kabut racun masih melekat jauh di dalam aliran dewa yang jatuh. Bahkan udaranya mengandung sedikit bau busuk. Akan sangat merepotkan jika terserap ke dalam tubuh seseorang. Bagian dalam aliran dewa jatuh dipenuhi dengan celah hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang, banyak suara gemuruh keluar dari celah ini. Semua makhluk hidup di tempat ini sepertinya memiliki racun yang mematikan setelah bertahun-tahun berevolusi. Jika seseorang ceroboh, ia akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Suara samar hembusan angin tiba-tiba muncul di daerah terpencil ini. Segera, beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Sosok mereka melintas beberapa kali dan muncul 100 meter jauhnya. Penampilan mereka hanya dapat dilihat setelah mereka mendekat. Tentu saja, mereka adalah kelompok Xiaoyan yang mencari binatang kalajengking naga racun langit. Sosok Xiaoyan dengan lembut mendarat di samping batu hitam. Matanya melihat ke kejauhan, namun penglihatannya sangat terhalang karena kabut racun. Dokter peri kecil, di mana binatang kalajengking naga racun langit? Xiaoyan menoleh dan melihat ke belakang, di mana dokter peri kecil dan Xinlan berada. Dokter peri kecil memandang sekelilingnya setelah mendengar pertanyaannya. Dia sedikit menutup matanya. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dia tampak sangat sensitif terhadap makhluk beracun tertentu. Setelah merasakan sejenak, dia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke utara. Dia dengan lembut menjawab. Lewat sana. Kita akan segera tiba. Saya bisa mencium bau racun di tubuh orang itu dari jarak yang sangat jauh. Xiaoyan memiringkan kepalanya. Dia melirik boneka setan bumi, mengikuti di sampingnya, dan segera menghela nafas lembut. Tampaknya pertempuran sengit tidak bisa dihindari hari ini. Dengan kekuatan Douzong bintang 8 dan tubuh fisik yang kuat dari binatang ajaib, binatang kalajengking naga racun langit ini pasti akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Xinlan, kamu harus bersembunyi lebih jauh saat pertarungan dimulai. Jangan terlibat di dalamnya, Xiaoyan menginstruksikan Xinlan sebelum menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh dokter peri kecil. Xinlan mengangguk. Dengan kekuatannya, jelas bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan level ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia bersembunyi jauh. Ayo pergi, kamu sudah meminum pil penghindaran racun yang diberikan Xiaoyan padamu. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu makhluk ganas beracun itu, mereka tidak akan datang dan mencarimu. Dokter peri kecil tersenyum pada Xinlan. Setelah itu, dia menariknya dan segera mengikuti Xiaoyan ke depan. Sementara kelompok Xiaoyan mulai bergegas menuju area di mana binatang kalajengking naga racun langit bersembunyi, pintu masuk sekte Dewa Jatuh menjadi sangat ramai karena kedatangan sekelompok orang. Sekelompok besar sosok manusia berpakaian putih, mengandung aura dingin yang mengejutkan di sekujur tubuh mereka, memenuhi pintu masuk aliran Dewa Jatuh. Suhu di tempat ini sepertinya terpengaruh oleh mereka saat turun. Ada 4 sosok tua berdiri dengan bahu tertekuk tepat di depan. Keempat sosok ini berdiri secara acak. Ada 3 aura agung dan dingin yang perlahan menyebar di antara mereka, memberikan semacam perasaan yang sangat menindas. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka berempat adalah seorang tetua. Orang tua ini berambut putih dan memegang tongkat berkepala ular yang sepertinya terbuat dari batu giok putih. Mulut kepala ular yang besar dan buas melebar, dan memiliki sepasang mata ular yang memancarkan aura gelap dan dingin. Dia terlihat sangat biasa dibandingkan dengan 3 tetua di sampingnya. Bahkan tidak sedikit energi yang keluar dari tubuhnya. Bahkan wajah tua itu tampak sangat keriput. Matanya yang menyipit tampak keruh. Penampilannya tidak berbeda dengan orang tua biasa. Hal yang mengejutkan orang lain adalah lelaki tua ini, yang tidak terlihat istimewa, sebenarnya berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Bahkan 3 lelaki tua berpakaian putih dengan aura agung tetap berada setengah langkah di belakangnya. Alis mereka menunjukkan ekspresi hormat. Ada banyak orang yang sedang menonton pertunjukan di sekitar pintu masuk aliran Dewa Jatuh. Mereka kaget saat melihat barisan ini, apalagi saat melihat gambar bunga salju spesial di pakaian orang-orang tersebut. Hasilnya adalah keributan. Mereka orang-orang dari lembah sungai es?
Yang memimpin mereka adalah 4 ahli Do Usong. Astaga, apa yang ingin dilakukan lembah sungai es ini? Menurut rumor yang beredar, Bing Fu bersama 2 tetua lembah sungai es lainnya dan beberapa murid semuanya mati di tangan wanita beracun yang menyedihkan itu. Dari kelihatannya, lembah sungai es kali ini benar-benar marah. Jika tebakanku benar, lelaki tua yang memegang tongkat itu seharusnya adalah tetua Tian She dari lembah sungai es. Bahkan di lembah sungai es, dia dianggap sebagai orang penting yang berada di peringkat 3 besar. Tetua Tian He? Apakah ini sebenarnya dia? Tidak disangka lembah sungai es mengirimnya kali ini. Wanita beracun yang kasihan itu kemungkinan besar akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri kali ini. Percakapan pribadi di sekitarnya tidak mengganggu kelompok berpakaian putih ini. Orang tua berambut putih yang memegang tongkat yang terbuat dari ular membuka matanya yang agak keruh. Dia dengan samar bertanya, "Apakah semua orang ada di sini?" Semua orang di sini dan menunggu perintah tetua Tian She. Seorang lelaki tua berpakaian putih di sampingnya buru-buru menjawab. Orang tua itu bernama tetua Tian. Dia mengangguk pelan. Dia mengulurkan tangannya dan rasa dingin menyelimutinya. Setelah itu terbentuklah cermin es. Sebuah gambar hadir di cermin es. Secara kebetulan, gambar Xiao Yan, dokter peri kecil, boneka setan bumi, dan bahkan Tian Huo Zunze ada di dalam gambar. Ini adalah sosok sisa yang ditemukan dalam jiwa para murid lembah sungai es yang rusak. Namun, tidak disangka bahwa wanita racun beracun mendapat bala bantuan dari luar. Namun, beberapa dari orang-orang ini sangat asing bagi diriku yang dulu. Sepertinya mereka adalah orang-orang dari luar wilayah Pil. Hebatnya, lembah sungai es belum pernah menghadapi tantangan seperti itu selama bertahun-tahun. Tanganku yang lama hampir berkarat, lelaki tua yang memegang tongkat ular itu menyapukan matanya yang keruh ke cermin es dan tertawa. Tawanya seperti burung hantu, membuat orang merinding. Rasa dingin muncul di kulit ketiga tetua berpakaian putih ketika mereka mendengar tawa ini. Mereka tahu bahwa semakin bahagia orang tersebut tertawa, semakin kuat niat membunuh di hatinya. Ayo pergi, aku yang dulu sangat ingin segera bertemu dengan kelompok pakar asing ini. Kekuatan lembah sungai es tidak dapat ditantang. Orang tua itu dengan lembut melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengangkat tongkat ularnya dan perlahan berjalan ke aliran dewa yang jatuh. Semua murid dari lembah sungai es mengikuti di belakang mereka. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat berjalan, menunjukkan penampilan yang terlatih. Banyak tatapan memandang orang-orang dari lembah sungai es saat mereka perlahan menghilang dari pandangan mereka. Mereka saling memandang dan panas membara muncul di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa aliran dewa jatuh ini kemungkinan besar akan berhenti tenang. Kita telah sampai, benteng batu itu adalah tempat target kita berada. Langkah kaki Xiao yang tiba-tiba berhenti saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat benteng batu putih besar yang terlihat samar-samar di bawah naungan kabut tebal. Binatang kalajengking naga racun langit ada di tempat itu? Xiao Yan menggosok tangannya. Panas muncul di matanya. Setelah mencari di wilayah sudut hitam sampai ke dataran tengah, dia akhirnya menemukan binatang kalajengking naga racun langit yang masih hidup. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Saya pikir dia mungkin merasakan kehadiran saya." Tampaknya monster beracun yang telah mencapai peringkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun yang menyedihkan ini. Kalau begitu mari kita lihat seperti apa monster beracun kuno ini. Xinlan, kamu harus tetap di sini. Jangan ikuti kami. Xiao yang tersenyum sebelum menginstruksikan Xinlan. Dipahami. Xinlan mengangguk sebelum mengingatkan. Kalian semua harus berhati-hati. Xiao Yan menyeringai. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam menuju benteng batu. Dokter peri kecil dan boneka setan bumi mengikuti di belakangnya. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka muncul dalam jarak 1000 meter dari benteng batu setelah beberapa saat. Setelah mereka mendekat, mereka akhirnya bisa merasakan betapa besarnya benteng batu ini. Tempat itu tampak sangat luas dan perkasa. Aum! Tepat ketika ketiga orang ini melangkah ke dalam radius 1000 meter dari benteng batu ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Segera,
Raungan naga yang menggetarkan jiwa dipancarkan dari benteng batu, dan badai dahsyat melanda, membuat pecahan batu di tanah beterbangan. Haha, si cantik kecil. Tidak kusangka kamu datang mencariku. Kalau begitu, kamu harus patuh tinggal dan menjadi wanitaku. Raja ini ingin tubuh racunmu yang menyedihkan melahirkan keturunan sempurna dengan garis keturunan paling murni. Raungan naga bergema di tempat itu saat tawa keras terdengar dari benteng batu. Setelah itu, suara gemuruh menyebar seperti gelombang. Orang bisa mendengar suara tajam angin kencang yang muncul setelah suara tawa nyaring terdengar. Sosok berwarna merah darah bergegas keluar dari benteng batu dengan cara yang seperti kilat. Sepasang sayap naga setinggi 100 kaki memanjang dari punggungnya. Ekor kalajengking berwarna darah, panjangnya lebih dari 10 meter, ada di belakangnya. Ujung ekornya mengandung cahaya dingin yang tajam. Sosok itu tetap melayang di langit dengan bulan bundar berada di belakangnya. Kedua sayapnya terbentang dan ekornya yang berbisa tampak seperti ular. Itu mendesis ke langit sementara kabut mengerikan menyebar. Kelompok Xiaoyan perlahan berhenti. Mereka melihat sesosok manusia bersayap naga di langit jauh. Mereka merasakan aura dan keterkejutan yang menakutkan melintas di mata mereka. Apakah ini binatang kalajengking naga racun langit yang legendaris? Ini memang sangat kuat, namun, inti monster dan darah esensi adalah milik kita. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1079 Suku Kalajengking Naga. Kesungguhan melintas di mata indah dokter peri kecil saat dia melihat sosok di langit, tempat kabut racun meresap. Binatang kalajengking naga racun langit ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Pertarungan sengit sepertinya tidak bisa dihindari hari ini jika mereka ingin memburunya. Sosok berwarna merah darah itu tetap melayang di langit. Sayap naga raksasa itu perlahan mengepak di belakangnya, menimbulkan gelombang demi gelombang angin liar. Namun, selain sayap dan ekor kalajengking yang tajam di punggung, binatang kalajengking naga racun langit ini tidak berbeda dengan manusia biasa. Apalagi wajahnya sangat tampan. Terlebih lagi, ada perasaan jahat yang samar-samar merembes dari dirinya. Binatang kalajengking naga racun langit perlahan turun dari langit. Akhirnya berhenti di udara di atas. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum berhenti pada Xiaoyan di sampingnya. Dia mengangkat alisnya dan tertawa. Saya bertanya-tanya mengapa Anda punya nyali untuk menyerahkan diri ke tempat ini. Anda sebenarnya memiliki beberapa pembantu. Namun, hanya kekuatan Douzong bintang 2 bocah ini yang membuatnya tidak layak untuk menyerang raja ini. Saya datang ke tempat ini dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari Anda. Dokter peri kecil tersenyum sedikit ketika dia dengan lembut memberitahunya. Oh, hal ini tentu saja tidak menjadi masalah. Selama kamu tetap tinggal menjadi wanita raja ini, apalagi hanya meminta satu hal. Sekalipun Anda meminta lebih, raja ini akan mampu memberikannya kepada Anda. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika mendengar ini. Tatapannya langsung mengandung sedikit kebencian saat dia menatap tubuh dokter peri kecil yang memikat. Dia belum pernah bertemu wanita yang bisa memikatnya seperti ini selama bertahun-tahun. Namun, dia dengan jelas memahami bahwa ketertarikan semacam ini sebagian besar disebabkan oleh badan racun yang menyedihkan. Menjadi monster beracun, tubuh racun yang menyedihkan ini seperti tonik baginya. Aromanya saja akan membuat jiwanya berdebar dan merasa sangat nyaman. Ketika dia bertemu dengan dokter peri kecil untuk pertama kalinya saat itu, dia tahu bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Kalau begitu, tolong serahkan inti monstermu kepadaku. Tatapan binatang kalajengking naga racun langit menyebabkan kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil sementara dia bertanya dengan suara lemah. Senyuman di wajah tampan binatang kalajengking naga racun langit perlahan menegang seiring dengan munculnya kesuraman. Ia menjilat bibirnya dan berkata, sepertinya yang datang tidak mempunyai niat baik dan yang mempunyai niat baik tidak datang. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata ini di depan raja ini, dia pasti sudah berubah menjadi mayat sekarang. Namun, raja ini sangat terpesona olehmu. Oleh karena itu, pelanggaranku ini akan dibayar kembali oleh pria di sampingmu. Sayap naga di belakang binatang kalajengking naga racun langit mengepak setelah kata-kata ini terdengar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Mata Xiaoyan menyipit saat tubuh binatang kalajengking naga racun langit menghilang.
Di saat yang sama, cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Ci! Kaki Xiaoyan yang mundur baru saja mendarat ketika sebuah tangan dengan kuku berwarna merah darah dan tajam merobek tempat di depannya, seperti pedang tajam. Garis hitam pekat muncul di tempat tangan itu lewat. Hah! Ruang kosong di depan mengeluarkan suara, yang mengejutkan saat serangannya meleset. Segera, tubuh binatang kalajengking naga racun langit muncul dengan cara yang tidak biasa. Tatapannya gelap saat dia melirik Xiaoyan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan suara, "Suoos," saat sosok hitam berlari keluar seperti kilat, menembus langit. Dalam sekejap, itu muncul di hadapan dahi Xiaoyan. Ekor kalajengking yang sangat tajam telah muncul. Ujungnya yang tajam mengandung warna merah cerah. Jelas sekali, ia memiliki racun yang mematikan. Ci! Ujung ekor kalajengking yang tajam menusuk dahi Xiaoyan seperti kilat. Setelah itu, menembus dahinya, tapi tidak ada darah segar yang muncul. Bayangan? Kejutan langsung melintas di mata binatang kalajengking naga racun langit saat melihat pemandangan ini. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat sosok perlahan muncul beberapa puluh meter jauhnya. Sosok itu adalah Xiaoyan. Anak baik, aku telah meremehkanmu. Binatang kalajengking naga racun langit juga merasa terkejut saat melihat Xiaoyan menghindari serangan dari ekor kalajengkingnya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, pilar douki berwarna ungu keabu-abuan muncul dari belakangnya, disertai dengan suara derasnya angin yang menusuk telinga. Hehe, gadis cantik, serangan kecil ini tidak akan berpengaruh apa-apa pada raja ini. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika dia merasakan angin dari belakangnya. Ekor kalajengking di belakangnya menusuk dalam sekejap. Setelah itu, ia dengan mudah memblokir pilar douki berwarna ungu keabu-abuan. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Sejak Anda datang, tidak perlu pergi. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa terbahak-bahak saat matanya menyapu Xiaoyan dan dokter peri kecil. Setelah itu, dia membuka tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan jelas ke langit. Tempat ini tiba-tiba mulai bergetar setelah suara gemuruh menyebar. Segera, suara amukan terdengar. Xiaoyan dan dokter peri kecil melihat ke arah suara itu berasal, dan mereka melihat garis-garis hitam menyapu daratan seperti gelombang laut dari cakrawala. Gas beracun yang memenuhi udara bertahan di atas garis hitam itu dan membentuk sesuatu seperti awan beracun. Hati-hati, mereka semua adalah binatang beracun di sekte Dewa Jatuh. Tubuh dokter peri kecil melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Wajahnya serius ketika dia berbicara. Garis hitam perlahan mendekat saat dokter peri kecil sedang berbicara. Xiaoyan meliriknya dan menemukan bahwa itu bukanlah garis hitam. Sebaliknya, itu adalah lautan monster beracun yang padat. Awan racun yang diaglomerasi di udara terbentuk dari nafas monster beracun ini. Mata Xiaoyan membeku saat dia mempelajari adegan ini. Dia bahkan bisa merasakan dua aura yang sama kuatnya dari dalam lautan binatang beracun yang padat. Meskipun mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan binatang kalajengking naga racun langit ini, mereka seharusnya mencapai kekuatan Douzong bintang 4 atau lebih. Raja ini adalah penguasa wilayah ini. Sejak Anda tiba di tempat ini, hidup atau mati Anda juga akan ditentukan oleh raja ini. Ekspresi gelap dan padat muncul di wajah jahat binatang kalajengking naga racun langit saat dia tertawa. Kami akan menghadapi monster beracun ini. Tinggalkan binatang kalajengking naga racun langit untuk ditangani oleh boneka iblis bumi dan Tuan Tua Yao. Kemungkinan besar mereka akan benar-benar menghiburnya. Xiaoyan hanya tersenyum tipis di hadapan arogansi binatang kalajengking naga racun langit. Dia menjentikkan jarinya dan boneka setan bumi muncul di depannya. Segera, dia mengusapkan jarinya ke atas cincin berwarna putih dan jiwa ilusi Tianhuo Zunze perlahan melayang keluar. Cek-cek, anak kecil, kamu benar-benar menganggap diriku yang dulu terlalu tinggi. Anda telah bertemu dengan orang yang merepotkan. Tianhuo Zunze melihat binatang kalajengking naga racun langit dengan kabut racun yang mengerikan tidak jauh setelah dia muncul. Dia segera berseru. Kekuatan bertarung orang ini tampaknya lebih kuat dari Fei Tian. Bagaimana Anda menyinggung keberadaan seperti itu? Aku tidak punya pilihan. Darah esensi dari binatang ajaib peringkat 7 diperlukan untuk membantumu memurnikan tubuh. Xiaoyan merentangkan tangannya dan tersenyum ketika dia menjawab.
Tianhuo Zunze merasa bosan sesaat ketika mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menggelengkan kepalanya sambil berkata, Oke. Teman kecil, kamu selalu punya alasan. Namun, saya sendiri tidak akan mampu menghadapinya. Meskipun kekuatan batin Tianhuo Zunze cukup kuat, namun akan sedikit berkurang jika dia bertarung secara terbuka dengan seorang ahli di level binatang kalajengking naga racun langit ini. Semua kekurangan ini disebabkan ketidakmampuannya menggunakan Douki. Boneka iblis bumi akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Menurutku seharusnya tidak ada masalah, kan? Jari Xiao yang menunjuk ke arah boneka iblis bumi di sampingnya dan tertawa. Tianhuo Zunze menghela nafas lega saat melihat boneka itu. Kekuatan bertarung wayang iblis bumi saat ini tidak kalah dengan Dou Zong bintang 8. Dengan bantuannya, Tianhuo Zunze akan lebih percaya diri saat menghadapi orang tersebut. Senyuman di wajah binatang kalajengking naga racun langit sedikit menegang ketika Tianhuo Zunze dan boneka iblis bumi muncul. Suaranya suram saat dia berkata, Jadi, kamu siap? Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan orang itu dan melirik ke arah binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas mendekat sambil mengeluarkan raungan keras. Setelah itu, matanya beralih ke Tianhuo Zunze dan berkata, Tuan Tua Yao, cobalah untuk secepat mungkin. Dokter peri kecil dan aku akan menghentikan semua monster beracun ini. Ya, tidak masalah. Dengan boneka iblis bumi, tidak akan terlalu sulit untuk menghabisinya, Tianhuo Zunze perlahan mengangguk sambil menjawab. Orang tua tidak takut menggigit lidahmu dengan mengucapkan kata-kata sebesar itu. Raja ini adalah anggota suku naga kalajengking. Anda berani menyentuh saya. Mata binatang kalajengking naga racun langit tampak gelap dan pekat saat dia berbicara. Suku naga kalajengking. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar tentang suku binatang ajaib ini sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai suku yang sangat kuat di dunia binatang ajaib. Apalagi reputasi mereka juga cukup baik. Dikabarkan bahwa semua anggota suku kalajengking naga ini memiliki garis keturunan naga kuno yang langka di dalam tubuh mereka. Naga kuno. Itu mengacu pada naga kuno kekosongan yang sangat misterius. Jarang ada orang di benua Douki yang pernah melihat jejak keberadaan legendaris tersebut. Di dalam dunia binatang ajaib, setiap binatang ajaib yang memiliki sedikit hubungan dengan naga kuno kekosongan yang misterius ini merupakan indikasi bahwa mereka kuat. Mereka sama dengan binatang kalajengking naga racun langit di depannya. Kekuatan Dou Zong bintang 8 dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua Douki. Terlebih lagi, suku naga kalajengking ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan naga kuno kekosongan. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan suku seperti suku surga setan Phoenix, mereka dapat dianggap sebagai peringkat teratas. Xiao yang tidak menyangka binatang kalajengking naga racun langit ini adalah anggota suku kalajengking naga itu. Namun, sekarang setelah keadaan berkembang seperti ini, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Lupakan orang ini sebagai anggota suku naga kalajengking. Bahkan jika dia adalah naga kuno kekosongan, kemungkinan besar Xiao Yan masih tidak punya pilihan selain menyerang. Pak Tua Yao, tolong serang. Mata Xiao Yan beralih ke Tianhuo Zunze. Rasa dingin yang pekat melintas di wajahnya saat dia berbicara perlahan. Kilatan dingin melintas di mata kosong wayang iblis bumi di samping setelah kata-kata terakhir Xiao Yan terdengar. Cahaya perak di tubuhnya yang cerah menjadi lebih kuat. Ia bahkan tidak berhenti sejenak saat tubuhnya melintas dan menyerbu ke arah binatang kalajengking naga racun langit. Ekspresi binatang kalajengking naga racun langit segera menjadi sangat jelek ketika dia melihat boneka iblis bumi bergegas mendekat. Niat membunuh melonjak tajam di matanya. Dia tertawa dengan marah. Karena kalian semua mencari kematian, raja ini akan mengabulkan permintaanmu, semut. Tubuh ilusi Tianhuo Zunze bergetar sebelum perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Tawa yang jelas dan nyaring membawa kebanggaan yang bergema di langit. Haha, semut. Jika aku yang dulu tidak kehilangan tubuhku, kamu juga akan menjadi semut di mata aku yang dulu. Meski begitu, aku yang dulu pasti akan mengambil esensi darahmu hari ini. Bab 1080 menyembelih binatang kalajengking naga racun langit. Xiao Yan menoleh setelah melihat boneka iblis bumi dan Tianhuo Zunze menyerang binatang kalajengking naga racun langit.
Dia mengarahkan pandangannya ke arah monster beracun yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan raungan keras sambil menuju ke sini. Karena binatang-binatang ini tertutup, Xiao Yan dapat melihat dua sosok berdiri di belakang binatang ajaib besar di depannya. Dua aura besar dan kuat, yang dirasakan Xiao Yan sebelumnya, berasal dari mereka. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang layak menjadi penguasa sekte Dewa Jatuh. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu di bawahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya, melihat kedua sosok itu, dan berkomentar. Serahkan keduanya padaku. Anda harus memblokir kerumunan binatang. Apa katamu? Dokter peri kecil tersenyum manis ketika dia bertanya. Apakah itu tidak apa-apa? Xiao Yan sedikit ragu setelah mendengarnya sebelum bertanya. Keduanya baru saja mencapai kekuatan Dou Zong bintang 4. Lukaku sudah sembuh total. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengatasinya. Dokter peri kecil terus tersenyum sambil berkata. Di sisi lain, ada banyak binatang buas di antara kerumunan binatang buas. Jika tidak serius, bisa saja Anda terjatuh secara tiba-tiba. Mereka hanyalah sekelompok binatang jahat, apa yang bisa mereka lakukan? Xiao Yan tertawa keras, terlihat sangat arogan. Anak bodoh. Anda berani menimbulkan masalah di wilayah pemimpin saya. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Raungan marah terdengar dari kerumunan binatang yang bergegas sementara Xiao Yan tertawa. Segera, dua suara angin kencang muncul. Dua sosok bergegas maju dan muncul 100 meter dari Xiao Yan dan dokter peri kecil. Kedua sosok tersebut terlihat sangat aneh karena ukurannya tidak sesuai. Yang satu gemuk seperti bola dan tanah tampak bergetar saat dia berjalan. Yang lainnya kurus seperti ranting, tampak seperti batang bambu. Kelicikan jahat muncul jauh di matanya. Bahkan Xiao Yan mau tidak mau terkejut saat melihat dua orang ini. Dia segera menganggapnya lucu. Penampilan luar keduanya sangat aneh. Keluar dari wilayah kalajengking langit. Kalau tidak, mati. Sosok manusia besar itu menunjukkan keganasan di matanya saat dia menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil. Dia mengepalkan tangannya dan palu besar seukuran manusia muncul. Palu besar itu diayunkan secara acak dan dentuman sonik rendah terdengar. Bahkan tanah pun terguncang hingga terbentuk beberapa lubang dalam. Orang kurus di sampingnya mengalihkan pandangannya ke arah kelompok Xiao Yan dengan cara yang menyeramkan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke arah binatang kalajengking naga racun langit. Pertempuran yang menggetarkan jiwa telah terjadi di sana. Tiga ahli dengan kekuatan Dou Zong bintang 8 saling bertukar pukulan. Kegiatan yang tercipta tentu tidak sedikit. Gelombang demi gelombang energi yang menakutkan berdesir ke bawah. Meski jaraknya jauh, tekanan yang terkandung di dalam gelombang energi masih bisa dirasakan. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba datang ke wilayah kalajengking langit? Terlebih lagi, dua orang yang bertarung dengan sang pemimpin memiliki kekuatan yang tidak kalah darinya. Dua orang di depan jelas bukan orang biasa juga. Kejutan muncul di mata orang ini saat mereka berbalik dengan tenang. Serahkan padaku. Sekelompok hewan datang. Kamu harus bertindak. Dikabarkan bahwa binatang kalajengking naga racun langit mampu meminjam gas beracun dari kumpulan monster. Oleh karena itu, kamu harus mengusir mereka secepat mungkin. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya. Dou Qi berwarna ungu keabu-abuan yang perkasa bertahan di atas telapak tangannya. Setelah menginstruksikan Xiao Yan, dia menggerakkan tubuh indahnya dan bergegas ke depan, menyerang dua gemuk dan kurus itu. Gadis kecil. Kamu mencari kematian. Aku yang dulu tidak akan menahan diri karena kamu perempuan. Si gemuk besar segera mengeluarkan raungan marah ketika dia melihat dokter peri kecil menyerang. Dia menginjak tanah, menyebabkan tanah bergetar saat dia melakukannya. Setelah itu, dia menyerang dokter peri kecil seperti gunung kecil. Palu logam besar di tangannya membawa dentuman sonik terus-menerus saat menghantam dokter peri kecil dengan kejam. Terang! Pilar Dou Qi yang besar dan kuat melesat dan bertabrakan dengan palu logam. Segera, suara logam terdengar. Berkobar. Palu logam besar itu terlempar terbang sementara lemak pengisi dayanya terhuyung mundur. Wanita ini sangat galak. Gan Hou, kenapa kamu tidak menyerang? Ekspresi wajah si gemuk berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam setelah dipaksa mundur oleh dokter peri kecil hanya dengan satu pukulan.
Pria kurus seperti ranting itu mengerutkan kening saat mendengar teriakan itu. Dia mengepalkan tangannya dan dua belati panjang muncul. Kakinya menginjak tanah, mengeluarkan suara, "Swoos," saat dia berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak panik sedikit pun saat menghadapi serangan gabungan dari sosok kurus dan gemuk itu. Langkah kakinya anggun dan tenang. Setiap kali dia melambaikan tangannya, dua uki yang besar dan perkasa akan muncul, memaksa keduanya untuk segera menghindar. Tidak ada seorang pun yang berani melakukan kontak sedikit pun dengannya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat dokter peri kecil tidak menemui masalah apapun. Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah kerumunan binatang itu. Sambil tertawa dingin, tubuhnya berkelebat dan muncul di udara di atas mereka. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan api hati gugur terpisah dari api hati teratai mengkilap sebelum tetap melayang di depannya. Xiao Yan menutup matanya dan merentangkan tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api hati gugur di depannya segera bergetar. Setelah itu, gelombang kuat tak kasat mata membentuk-bentuk riak melingkar saat menyebar. Riak yang tak terlihat dengan cepat menyebar dan melakukan kontak dengan kerumunan binatang itu dalam sekejap mata. Banyak raungan sedih segera terdengar. Momentum besar dari kerumunan binatang buas menjadi kacau. Gumpalan asap putih mulai muncul di tubuh beberapa binatang ajaib. Riak tak terlihat lainnya menyebar dan tiba. Segera, kumpulan api meledak di antara kerumunan binatang. Binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya tersulut meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang terbang liar ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka roboh dan berubah menjadi tumpukan abu. Kerumunan binatang buas tidak kekurangan binatang buas yang kuat yang memiliki sedikit kecerdasan tetapi belum berubah menjadi bentuk manusia. Mereka hampir tidak bisa memblokir serangan api hati semacam ini. Terlebih lagi, karena memiliki kecerdasan, mereka tidak bertindak segila binatang ajaib lainnya dan menyerang ke depan meskipun mengetahui bahwa area di depan mereka penuh dengan bahaya. Tentu saja, binatang ajaib yang memiliki kecerdasan seperti itu hanyalah minoritas. Kebanyakan binatang ajaib hanya menggunakan naluri mereka. Saat ini, mereka berada di bawah kendali binatang kalajengking naga racun langit, jadi yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka harus maju. Namun, di bawah serangan api hati gugur dalam skala besar, binatang ajaib apapun yang masuk dalam radius 100 meter dari Xiao Yan, tanpa kecuali, akan berubah menjadi abu di tengah gelombang demi gelombang suara terengah-engah. Meski begitu, masih ada binatang ajaib yang tak henti-hentinya menerobos tanpa rasa takut akan kematian. Hal ini mengakibatkan terbentuknya lapisan abu tebal di dataran tersebut sehingga tampak sangat terpencil. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya saat semakin banyak binatang ajaib maju. Dia melirik sisa awan racun tepat di atas binatang ajaib. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan pembunuhan besar-besaran ini jika mereka terus maju. Binatang ajaib ini dikendalikan oleh binatang kalajengking naga racun langit dan tidak merasa takut. Aum! Raungan naga yang keras dan jelas bergema saat Xiao Yan merenungkan masalahnya. Keributan terjadi di kerumunan binatang dan kabut racun di udara mulai bergejolak. Arah pergeserannya adalah medan perang di mana binatang kalajengking naga racun langit berada. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Binatang kalajengking naga racun langit saat ini jelas tidak mampu lagi menahan serangan gabungan dari Tian Huo Zunse dan boneka iblis bumi. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang. Jika dia diizinkan melakukan apa yang dia inginkan, kemungkinan besar akan terjadi beberapa perubahan tak terduga pada situasi tersebut. Karena kamu ingin meminjam kekuatan awan racun, aku akan menghancurkannya. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia menelan api hati gugur kembali ke tubuhnya. Nyala api dengan cepat menyatu dengan api inti teratai hijau dan sekali lagi membentuk api hati teratai mengkilap. Segel di tangannya berubah dan nyala api hijau giok melesat ke langit. Ia bergoyang dan berubah menjadi serigala api besar yang berukuran ratusan kaki. Serigala api melompat melintasi langit, mengeluarkan suhu tinggi dalam prosesnya dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Ketika serigala api ini, yang terbentuk dari api hati teratai mengkilap, muncul, kerumunan binatang di bawah segera membentuk keributan yang hebat. Mereka merasakan ketakutan jauh di lubuk hati mereka terhadap makhluk yang panas dan penuh energi yang ini. Api surgawi?
Binatang kalajengking naga racun langit, yang telah terjerat, merasakan serigala api yang terbentuk di langit. Ekspresinya juga berubah drastis dalam prosesnya. Hehe, sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang binatang kalajengking naga racun langit saat pikirannya teralihkan sejenak. Segera, sebuah telapak tangan berisi kekuatan besar dan kuat tercetak di punggung binatang itu. Setelah menerima pukulan keras, seteguk darah segar keluar dari mulut binatang kalajengking naga racun langit. Darah segar ini baru saja muncul ketika mereka berubah menjadi panah darah yang dengan kejam ditembakkan ke arah wajah boneka iblis bumi yang telah tiba di depan. Suara "Cici" muncul. Namun, boneka iblis bumi tidak bereaksi terhadap hal ini. Tinjunya yang kuat masih terayun ke depan begitu saja. Brengsek, raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Binatang kalajengking naga racun langit menghindari hantaman boneka iblis bumi yang seperti gunung dengan cara yang menyedihkan. Ekspresinya menjadi keunguan saat dia meraung marah. Naga kalajengking menelan langit. Binatang kalajengking naga racun langit mendesis dari tenggorokannya setelah mundur. Tubuhnya langsung membengkak. Seketika, dia berubah menjadi binatang buas berukuran 1000 kaki. Ia mengangkat kepalanya dan menghadapi awan racun yang dibentuk oleh uap racun dari puluhan ribu binatang. Kekuatan isap keluar dari mulutnya. Menelan surga. Dalam mimpimu. Xiao yang tertawa dingin saat melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api melebarkan mulutnya yang besar. Pilar api yang sangat besar melesat dan menghantam awan racun yang sangat besar. Suhu api surgawi sangat tinggi, menyebabkan kabut racun segera membentuk asap putih. Gas beracun mengerikan yang terkumpul di dalamnya tersebar seperti balon yang meledak. Karena terbakarnya api surgawi, jumlah uap racun yang diserap oleh binatang kalajengking naga racun langit sangat sedikit sehingga menyedihkan, yang menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menjadi marah. Mata merah darahnya menatap Xiao Yan, dan ekor kalajengkingnya yang panjangnya puluhan meter menembus udara, menembak ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan seekor serigala api raksasa menerkam, membiarkan ekor kalajengkingnya menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking mengeluarkan gelombang suara, "Cici". Rasa sakit luar biasa yang ditularkan dari ekornya menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menghadap ke langit dan meraung sedih. Namun, ratapan menyedihkan baru saja terdengar ketika sosok perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan matanya yang besar tanpa menunjukkan belas kasihan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Darah segar berceceran ke langit, menyebabkan tempat itu tampak seperti sedang hujan darah. Di bawah pukulan berat ini, bahkan binatang kalajengking naga racun langit tidak bisa menahannya. Itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Bab 1081 bunuh. Setelah tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit jatuh ke tanah, seluruh daratan berguncang. Seolah-olah gempa bumi telah terjadi karena banyak retakan setebal lengan menyebar dari tempat mendaratnya. Tubuh binatang kalajengking naga racun langit membentuk lubang besar di tanah. Rasa sakit yang luar biasa yang ditularkan dari matanya menyebabkan dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Darah segar mengalir dari matanya yang pecah seperti aliran kecil. Pukulan dari boneka iblis bumi tadi benar-benar membuatnya menderita. Sial, raja ini akan mencabik-cabik kalian semua. Binatang kalajengking naga racun langit mengaum dengan marah ke arah langit. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan yang tak tertandingi. Hari ini sepertinya adalah satu-satunya saat dia begitu menderita sejak dia menjadi manusia. Binatang kalajengking naga racun langit melebarkan mulutnya yang besar setelah mengeluarkan raungan marahnya. Energi padat berwarna darah dengan cepat diaglomerasi. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah yang lebarnya setengah kaki. Energi mengerikan yang terkandung dalam pilar cahaya menyebabkan udara di sekitarnya membentuk gelombang riak yang kuat. Ci! Kepala binatang buasnya terayun saat pilar cahaya berwarna darah membelah udara dengan suara, "Swoos!" Itu seperti kilat terbalik saat melesat ke langit. Hati-hati! Tian Huo Zunze mengungkapkan ekspresi sadar ketika dia melihat pilar cahaya berwarna darah. Binatang kalajengking naga racun langit ini menjadi gila.
Siapapun yang hadir kemungkinan besar tidak akan memiliki waktu yang mudah jika mereka mengalami serangan sekuat itu. Xiao Yan segera merasakan bahaya dari pilar cahaya berwarna darah. Sebelum Tianhuo Zunze mengeluarkan peringatannya, dia telah mengaktifkan gerakan 3000 petir. Banyak bayangan tersisa di langit sementara tubuh aslinya menghilang secara aneh. Pilar cahaya berwarna darah memiliki kekuatan yang mematikan, dan itu tampak seperti meriam yang mencoba meledakkan lalat di hadapan Xiao Yan, yang licin seperti danau. Terlebih lagi, binatang kalajengking naga racun langit mengalami kesulitan mengendalikan serangan justru karena rasa sakit yang luar biasa. Oleh karena itu, pilar cahaya berwarna darah ini menembus udara dan melesat ke langit yang jauh. Setelah itu, menghilang dari pandangan semua orang. Xiao Yan, aku akan menjebaknya. Anda harus memerintahkan boneka setan bumi untuk memukul kepalanya. Perintah Tianhuo Zunze dengan suara yang dalam. Ekspresinya menjadi sedikit serius setelah menghindari serangan balik sengit dari binatang kalajengking naga racun. Dipahami. Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengarnya. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Dua ahli yang sama-sama mencapai kekuatan Dou Zong bintang 8 tidak dapat melakukan apapun dalam waktu singkat. Terlebih lagi, ini terjadi dengan Xiao Yan yang membantu mereka di samping. Jika Xiao Yan tidak menghancurkan awan racun tadi, kemungkinan besar situasi saat ini akan berakhir dengan sangat berbeda. Wajah Tianhuo Zunze serius. Kekuatan batin yang besar dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Saat tangannya bergerak, kekuatan batin ini berubah menjadi jaring tak kasat mata selebar 1000 kaki. Pergi! Tianhuo Zunze melambaikan lengan bajunya. Jaring raksasa yang terbentuk dari kekuatan batin langsung ditembak jatuh. Setelah itu, dia menjebak tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit. Jaring spiritual yang sangat besar baru saja melakukan kontak dengan tubuh binatang kalajengking naga racun langit ketika gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Jaring spiritual semacam ini dapat mengabaikan tubuh fisik kuat dari binatang itu dan menahan jiwanya. Pengekangan yang tiba-tiba ini mengejutkan binatang kalajengking naga racun langit. Dia buru-buru meronta, tapi tidak peduli bagaimana dia bergerak, jaring spiritual yang besar muncul seperti belatung di tulang seseorang. Itu melekat erat pada tubuhnya, mengikatnya dengan kuat dalam prosesnya. Melakukan! Tianhuo Zunze berteriak dengan keras. Xiao Yan mengangguk sekali. Dia melengkungkan jarinya dan boneka setan bumi, yang masih di udara, ditembak jatuh dari langit. Setelah itu, ia dengan kejam menabrak tubuh binatang kalajengking naga racun langit seperti bola meriam. Momentum ke depan yang menakutkan menyebabkan tubuh binatang itu runtuh. Aum! Kekuatan mengerikan yang ditransmisikan dari tubuh boneka itu menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit mengeluarkan raungan yang gila dan geram. Ekornya yang besar terayun, berubah menjadi kilatan hitam saat ia melesat ke arah boneka iblis bumi di punggungnya. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat ini dari langit. Segel tangannya berubah dan serigala api di langit, yang terbentuk dari api hati teratai berkilau, meluncur turun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dia dengan kejam menggigit ekor kalajengking yang hendak menyerang boneka iblis bumi. Segera, gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Serigala api menerkam dan menyebabkan kabut putih naik ke atas tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Suhunya yang sangat tinggi menyebabkan binatang itu merasakan gelombang demi gelombang rasa sakit yang membakar. Bang! Di bawah penindasan ganda dari jaring spiritual yang sangat besar dan serigala api, binatang kalajengking naga racun langit tidak dapat bergerak sejenak meskipun ukurannya sangat besar. Ia hanya bisa meronta, menyebabkan tanah berguncang. Garis retakan dengan cepat menyebar ke seluruh. Bang! Cahaya perak bersinar dan muncul di kepala binatang kalajengking naga racun langit. Tinjunya yang berwarna keperakan menyerang tanpa ampun, mendarat dengan kuat di kepala binatang itu. Kekuatan bertarung boneka iblis bumi sangat ditentukan oleh tubuh fisiknya, yang telah mengalami banyak penyempurnaan. Meskipun tubuh fisiknya tidak dapat menggunakan douki, kekuatan penghancurnya masih menakutkan. Dengan hantaman darinya, bahkan binatang kalajengking naga racun langit ini, yang memiliki kekuatan Dou Zong bintang 8, akhirnya mengeluarkan ratapan menyedihkan. Tubuhnya meronta, dan mulai menjadi lebih gila.
Gelombang kekuatan korosif dan kabut darah tebal dengan cepat mengalir keluar dari tubuh binatang kalajengking naga racun langit saat ia berjuang keras untuk melarikan diri. Jaring spiritual Tianhuo Zunse mulai mengeluarkan suara, cici, saat kabut darah aneh ini terbentuk. Bang! 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 Ekspresi Xiao Yan merosot saat melihat pemandangan ini. Tinju boneka iblis bumi sekali lagi terkepal erat. Setelah itu, ia melontarkan satu demi satu pukulan, bertindak seperti tukang pukul yang tanpa ampun menghantam tempat yang sama di kepala binatang kalajengking naga racun langit. Suara cici terpancar saat kabut darah aneh menempel di tubuh boneka iblis bumi. Permukaan tubuh boneka yang keriput membentuk beberapa garis akibat korosi ini. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat dia merasakan transformasi boneka iblis bumi. Tidak disangka uap racun pada binatang kalajengking naga racun langit sekuat ini. Bahkan tubuh fisik yang kuat dari wayang setan bumi tidak mampu menahannya. Ekspresi kejam melintas di mata Xiao Yan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa binatang kalajengking naga racun langit akan mampu membalikkan keadaan sebelum barisan mereka ini. Perintah dikeluarkan dari hati Xiao Yan dan cahaya perak terang muncul dari tubuh boneka iblis bumi, nyaris tidak menghalangi kabut darah. Tinjunya seperti badai besar saat mendarat di kepala binatang kalajengking naga racun langit dengan cara yang gila. Suara rendah dan dalam muncul seolah-olah dia sedang menabuh genderang, menyebabkan jantung seseorang menegang saat dia melakukannya. Dengan kekuatan fisik boneka iblis bumi saat ini, satu pukulan dapat menyebabkan elit biasa Dou Zong muntah darah. Namun, binatang kalajengking naga racun langit ini mengandalkan kulitnya yang tebal untuk menahan puluhan pukulan. Meski begitu, kerak di atas kepalanya akhirnya pecah. Darah segar keluar dengan cepat. Seseorang bahkan dapat melihat secara samar-samar organ berwarna keputihan di kepalanya. Bersamaan dengan rasa sakit yang luar biasa ini, binatang kalajengking naga racun langit terkejut saat menyadari bahwa perasaan tidak berdaya perlahan menyebar dari hatinya. Kehidupannya seakan dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, akhirnya ia mulai merasa takut. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini. Berhenti. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku adalah anggota suku kalajengking naga. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu membunuhku. Mata tunggal binatang kalajengking naga racun langit memerah saat dia meraung marah. Kali ini, ada ketakutan tambahan dalam aumannya. Kami menginginkan inti monster Anda. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada binatang kalajengking naga racun langit untuk mengatur napasnya. Dia memahami dengan jelas bahwa jika dia membuat kesalahan sekecil apapun di hadapan binatang ajaib sekuat binatang kalajengking naga racun langit, kemungkinan besar semuanya akan sia-sia. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk menangkap orang ini. Jika dibiarkan melarikan diri, Xiao Yan akan benar-benar kehilangan lebih dari yang diperolehnya. Oleh karena itu, bahkan ketika Xiao Yan berbicara, boneka iblis bumi tetap menjadi mesin pembantai yang tak kenal lelah karena tinjunya dihancurkan berulang kali dengan kejam. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, itu akan menyebabkan fluktuasi menyebar ke seluruh ruang. Riak melingkar yang tak terlihat akan menyebar setiap kali tinjunya mendarat. Kekuatan penyebaran semacam ini menghancurkan daging di permukaan binatang kalajengking naga racun langit. Bahkan dengan tubuh tangguh binatang kalajengking naga racun langit, ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah secara paksa menerima begitu banyak pukulan keras dari boneka iblis bumi. Aura kematian menyelimuti hatinya. Menghadapi perasaan kematian seperti ini, kekejaman melonjak ke mata sisa binatang kalajengking naga racun langit yang sedang menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, ia akhirnya berbicara dengan suara yang lantang. Aku, Mohe, akan menggunakan garis keturunan suku kalajengking naga untuk bersumpah bahwa kamu harus melarikan diri seumur hidupmu sambil dikejar oleh suku kalajengking naga milikku. Mata merah darah binatang kalajengking naga racun langit yang terakhir jatuh dari wajahnya setelah kata-katanya diucapkan. Setelah itu meledak. Cahaya darah kecil itu menembus udara dengan kecepatan yang mengejutkan sebelum memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Kecepatan pancaran darah ini sangat mengerikan. Bahkan Xiao Yan hanya bisa mengedipkan matanya. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk menghindarinya. Suku naga kalajengking tidak akan membiarkanmu pergi.
Kamu tidak akan bisa melarikan diri, binatang kalajengking naga racun langit tertawa dengan kejam. Dua aliran darah mengalir dari matanya yang besar, memberikan penampilan yang sangat menakutkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi suram. Dia menggerakkan segel tangannya dan tubuh boneka iblis bumi segera mengeluarkan cahaya perak yang sangat terang. Ia mengumpulkan semua kekuatannya sebelum menghancurkan tinjunya. Setelah pukulan ini, orang dapat melihat ruang angkasa retak. Lubang hitam pekat selebar setengah kaki telah terbentuk. Bang! Pukulan mengerikan itu mengandung kekuatan yang mengejutkan karena dengan kejam menghancurkan kepala binatang kalajengking naga racun langit. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, kepalanya yang besar mengeluarkan suara ledakan saat berubah menjadi potongan daging berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Binatang buas yang tersisa di kejauhan dalam jumlah tak terhitung segera menghentikan keributan mereka setelah kepala binatang kalajengking naga racun langit meledak. Sesaat kemudian, mereka berpencar. Kecepatan lari mereka bahkan lebih cepat daripada saat mereka menyerang di sini. Bab 1082 Prestasi yang sukses. Saat kepala binatang kalajengking naga racun langit meledak, para ahli gemuk dan kurus, yang bertarung dengan dokter peri kecil, juga merasakan sesuatu. Mereka menoleh dan melihat mayat dingin yang sangat besar, tergeletak di tanah di kejauhan. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah drastis. Mata keduanya memandangi mayat binatang kalajengking naga racun langit. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Sebagai bawahan monster itu, mereka jelas menyadari kekuatannya. Meskipun ada binatang buas beracun yang tak terhitung jumlahnya di dalam sekte Dewa Jatuh ini, kekuatan binatang kalajengking naga racun langit berada di peringkat teratas. Dulu ada beberapa ahli manusia yang datang untuk memprovokasi, namun nasib mereka adalah menjadi bagian dari bumi kuning di wilayah ini. Reputasi sengit dari binatang kalajengking naga racun langit adalah sesuatu yang tidak berani disinggung oleh siapapun selama tahun-tahun ini. Sayangnya, pemandangan yang muncul hari ini telah menyebabkan reputasi sengit binatang kalajengking naga racun langit lenyap sama sekali. Pria kurus berpakaian kuning itu menatap mayat binatang kalajengking naga racun langit dengan mata berbinar. Setelah itu, dia melihat kelompok Xiao Yan lagi. Tenggorokannya berdenyut. Selain Xiao Yan, dua orang yang tersisa memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang dia rasakan di binatang kalajengking naga racun langit di masa lalu. Jelas sekali, keduanya berada pada level yang sama dengan binatang kalajengking naga racun langit. Saya bertanya-tanya bagaimana pemimpin itu menyinggung ahli seperti itu. Mereka benar-benar datang memburunya, mata pria berpakaian kuning itu berkedip saat pikiran ini dengan cepat melekat di hatinya. Anda menantang pemimpin pembunuhan kami? Suku naga kalajengking pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pakar gendut yang tampak seperti gunung kecil itu merasa lesu sesaat sebelum akhirnya pulih. Dia dengan marah meraung. Gan Hou, serang, balas dendam pada pemimpinnya. Kilatan di mata pria berpakaian kuning itu menjadi lebih intens. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak akan menemanimu jika kamu ingin mencari kematian. Jari-jarinya menekan tanah setelah kata-kata itu terdengar, dan dia mundur seperti kilat. Dalam beberapa napas, dia berubah menjadi sosok buram yang menghilang di kejauhan. Pria gendut itu tercengang saat melihat pria berbaju kuning itu melarikan diri di saat-saat terakhir. Wajahnya langsung memerah saat dia dengan marah mengutuk. Kamu pengecut? Apakah kamu pergi sendiri atau haruskah aku menyerang? Dokter peri kecil perlahan berjalan mendekat sambil mengutuk. Mata indahnya menatap pria gendut itu saat dia menanyakan pertanyaan sambil tersenyum. Wajah pria gendut itu bergetar saat melihat dokter peri kecil berjalan perlahan. Setelah pertarungan sebelumnya, dia menyadari bahwa wanita ini, yang tampak lebih kecil dari lengannya, memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan ketika dia bergandengan tangan dengan Gan Hou, mereka hampir tidak bisa menahannya. Sekarang Gan Hou telah melarikan diri, bagaimana dia bisa menjadi tandingan dokter peri kecil? Suku naga kalajengking tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi pria gendut itu berubah sebelum akhirnya dia berteriak dengan marah. Setelah itu, dia berbalik dan tubuhnya yang kecil seperti gunung bergemuruh saat berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke kejauhan. Meskipun dia besar, dia tidak bodoh. Jika dia tetap tertinggal dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lolos dari kematian.
Kelompok orang ini bahkan bisa membunuh binatang kalajengking naga racun langit, apalagi dia. Dokter peri kecil menyaksikan pria gendut itu lari ke kejauhan. Dia tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit di tanah. Diam! Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia segera menghela nafas lega. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak memiliki boneka iblis bumi dan Tian Huo Zunse, akan sangat sulit untuk membunuh makhluk besar ini dengan kekuatannya kecuali dia menggunakan api teratai Buddha marah. Ayo cepat dapatkan barang-barang yang kita butuhkan. Keributan yang tercipta dari pertempuran ini terlalu besar. Tidak dapat dihindari untuk menarik perhatian binatang ajaib ganas lainnya di sekte Dewa Jatuh. Jika kita ceroboh, kita mungkin akan berakhir dalam pertempuran sengit lainnya, bisik dokter peri kecil. Makhluk beracun di sekte Dewa Jatuh ini sangat ganas. Semua yang memiliki kekuatan pasti luar biasa. Xiao Yan mengangguk setuju. Tangannya meraih tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Kekuatan hisap melonjak dan perlahan mengangkatnya hingga dia tergantung di udara. Xiao Yan melirik mayat besar di depannya. Wajahnya terlihat sedikit serius. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api hijau giok raksasa meledak, berubah menjadi api ganas yang menyapu seluruh tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Suhunya menyebar sangat tinggi, dan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Di tengah pembakaran api hati teratai yang mengkilap, mayat besar binatang kalajengking naga racun langit dengan cepat menyusut. Kulit, cangkang, dan dagingnya perlahan memutih pada suhu tinggi. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu dan berserakan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia melihat mayat yang menyusut dengan cepat sementara abunya berserakan. Sebaliknya, dia menaikkan suhunya. Yang dia butuhkan adalah darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Jenis esensi darah ini hanya akan muncul setelah menjalani penyempurnaan dan banyak pembakaran. Di bawah suhu tinggi ini, darah segar di permukaan binatang kalajengking naga racun langit dengan cepat menguap. Pembuluh darah di lukanya juga menjadi putih pucat. Tubuh binatang kalajengking naga racun langit berkurang ketika suhu api hati teratai mengkilap terus meningkat. Pada akhirnya, tingginya hanya 5 kaki. Pada saat ini, binatang kalajengking naga racun langit telah berubah menjadi bola daging berwarna darah, berputar di dalam api hijau giok. Xiao Yan mengendalikan suhu nyala api. Sesaat kemudian, dia menjentikkan jarinya dan bola daging berwarna darah itu segera pecah, membentuk celah di tubuhnya. Kristal berwarna setengah kepalan tangan mengalir keluar dan menuju ke arah Xiao Yan. Dengan gerakan meraih, Xiao Yan menangkap kristal seperti darah segar di tangannya. Dia merasakan energi yang besar dan kuat di dalamnya dan ekspresi senang tanpa sadar melintas di matanya. Dia akhirnya mendapatkan inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit peringkat 7 ini. Tangan Xiao Yan perlahan menggosok inti kristal itu dengan lembut sebelum dia dengan hati-hati menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Dia mengangkat matanya, dan matanya berhenti pada daging berwarna darah di dalam api. Masih ada darah esensi yang kuat dari binatang kalajengking naga racun langit di dalam. Setelah mengepalkan tangannya dengan lembut, api hijau giok yang tertinggal di luar bola daging berwarna darah mulai berputar dengan cepat. Kekuatan sobek yang mengerikan, tidak diatur oleh aturan apapun, dengan cepat terbentuk di dalamnya. Setelah itu, ia dengan kejam meremas bakso berwarna darah tersebut. Bola daging berwarna darah itu bergetar hebat saat apinya berputar dengan liar. Itu berulang kali diputar ke kiri dan ke kanan. Menghadapi rotasi seperti itu, tetesan darah agak keunguan perlahan muncul dari dalam daging. Ekspresi gembira muncul di sudut mulut Xiao Yan saat melihat pemandangan ini. Dia mempertahankan kekuatan sobek semacam ini dan secara bertahap memeras esensi darah murni di dalam kelompok daging itu. Dengan meningkatnya jumlah darah esensi yang menetes, bakso berwarna merah darah secara bertahap berubah menjadi warna putih pucat. Warna putih pucat ini merupakan warna yang tidak bernyawa. Darah esensi adalah sumber kehidupan binatang ajaib. Setelah esensi darah terkuras, itu menunjukkan bahwa hidupnya juga telah lenyap. Warna putih pucat perlahan menyebar dari perputaran api berkecepatan tinggi. Sekitar 10 menit kemudian, bekas noda darah terakhir akhirnya memudar secara diam-diam dari segumpal daging.
Saat benang terakhir warna darah menghilang secara bertahap, bola daging itu bergetar hebat dan roboh, berubah menjadi abu putih pucat yang tersebar ke bawah. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat bakso itu roboh dan pecah. Pandangannya tertuju pada nyala api. Ada sekelompok cairan darah ungu merah seukuran kepalan tangan di sana. Meski jaraknya sangat jauh, Xiao Yan bisa merasakan energi kuat menyebar dari darah cair ini. Simpan dengan cepat. Darah esensi jenis ini memiliki daya tarik yang kuat untuk binatang ajaib lainnya. Dokter peri kecil buru-buru mengingatkan sambil menghela nafas lega setelah melihat esensi darah berhasil disempurnakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan cairan darah ungu merah keluar. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menyimpan darahnya ke dalamnya. Pak Tua Yao, inilah esensi darah yang dibutuhkan untuk membantu memperbaiki tubuhmu. Anda akan segera dapat menggunakan tubuh fisik kembali. Xiao Yan melambaikan botol giok di tangannya ke arah Tian Huo Zunse di sampingnya sambil berbicara sambil tersenyum. Senyuman hangat tanpa sadar muncul di wajah Tian Huo Zunse ketika mendengar ini. Dia mengangguk lega. Sudah bertahun-tahun. Dia akhirnya akan memiliki tubuh lagi. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan aliran douqi yang nyaman di dalam tubuhnya. Anak kecil, aku yang dulu benar tentangmu, bantuan ini, aku yang dulu tidak akan melupakannya seumur hidupku. Tangan ilusi Tian Huo Zunse menepuk bahu Xiao Yan. Meski dengan ketenangannya, dia masih merasa agak bersemangat di hatinya. Saat itu, ia menaruh harapannya pada Xiao Yan dalam keadaan putus asa karena tidak punya pilihan lain. Namun, dia cukup senang dengan hasil akhirnya. Xiao Yan tersenyum sedikit sambil dengan tulus berkata, Tuan Tua Yao telah banyak membantu saya. Jika saya tidak berusaha semaksimal mungkin, bukankah saya akan dianggap sebagai orang yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak adil? Tian Huo Zunse mengelus jenggotnya dan mendesah dalam hati. Saya sangat iri pada gurumu karena memiliki murid yang luar biasa. Xiao Yan tertawa pelan, tapi tidak menambahkan apapun pada topik ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Karena kematian binatang kalajengking naga racun langit, wilayah ini menjadi sangat sunyi. Tidak ada sedikit pun suara yang tidak biasa. Ayo pergi. Kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Keributan yang kita timbulkan terlalu besar. Sepertinya akan ada yang datang dan menyelidikinya. Sebaiknya kita pergi dulu. Dokter peri kecil menyarankan dengan lembut. Bagus. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan tertawa. Karena kita telah mendapatkan segalanya, kita akan melanjutkan ke langkah terpenting berikutnya. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah berbicara. Dia memimpin dan berbalik. Setelah itu, dia buru-buru bergegas ke utara. Dokter peri kecil menggendong Xinlan dan mengikuti di belakangnya. Wilayah ini sekali lagi menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Hanya lubang besar di tanah yang melambangkan pertarungan menggetarkan jiwa yang terjadi di tempat ini sebelumnya. Bab 1083 menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Kabut racun tebal tertinggal di udara lembah kecil di wilayah utara sekte Dewa Jatuh. Kabut ini menyulitkan seseorang untuk melihat dengan jelas bagian dalam lembah. Jika seseorang melihat dari dekat, dia secara tidak sengaja akan melihat beberapa sosok berdiri di dalam. Mereka adalah kelompok Xiao Yan, yang baru saja memperoleh inti monster dan darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Berdasarkan apa yang dikatakan Xinlan, para ahli lembah sungai es seharusnya sudah memasuki aliran Dewa Jatuh. Mungkin, mereka akan segera menemukan kita. Api unggun menyala di dalam lembah, memancarkan cahaya dari api saat Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Ya. Terlebih lagi, ada eksistensi di puncak kelas Douzong di antara mereka yang datang kali ini. Xinlan mengangguk. Wajahnya muram. Puncak kelas Douzong, kekuatannya bahkan lebih besar daripada binatang kalajengking naga racun langit. Meskipun Xiao Yan saat ini mempunyai dua makhluk Douzong bintang 8 di sekelilingnya, sepertinya sangat sulit bagi mereka untuk menang dalam pertarungan seperti itu. Bagaimanapun juga, puncak kelas Douzong adalah yang terkuat di antara para ahli di bawah kelas Douzun. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse di sampingnya juga mengangguk. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang level ini.
Bahkan dengan harga diri Tianhua Zunze, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa sangat sulit baginya untuk melawan seorang ahli di puncak kelas Douzong dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, kita harus merawat mayat Tuan Tua Yao atau badan racun dokter peri kecil yang menyedihkan sebelum mereka menemukan kita. Kalau tidak, situasinya kemungkinan besar tidak akan menguntungkan, Xiao Yan berbicara dengan nada serius. Dokter peri kecil dan Tianhua Zunze mengangguk ketika mereka mendengar ini. Dalam situasi saat ini, kekuatan salah satu dari mereka akan melonjak jika mereka bisa menyelesaikan masalah satu sama lain. Dengan demikian, mereka akan memiliki kemampuan bertarung bahkan ketika berhadapan dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong dari lembah sungai es. Kamu harus membantu orang tua Yao memperbaiki tubuhnya terlebih dahulu. Dia adalah seorang elit Douzun di masa lalu. Meskipun dia mungkin tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya setelah dia mendapatkan tubuh, seharusnya tidak sulit baginya untuk maju ke kelas Douzun. Tubuh racun yang menyedihkan ini belum pernah sepenuhnya dikendalikan oleh siapapun di masa lalu. Kami tidak yakin apa yang akan terjadi setelah hal itu dikendalikan. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Pak Tua Yao mendapat prioritas. Dokter peri kecil merenung sejenak sebelum dia memberikan saran yang serius. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam setelah mendengar analisis dokter peri kecil. Membantu Tianhua Zunze terlebih dahulu memang merupakan taruhan teraman. Tubuh racun yang menyedihkan adalah tubuh alami yang unik. Ketika meletus, bahkan seorang elit Douzun harus bersembunyi sementara darinya. Jika Anda mampu mengendalikannya, kemungkinan besar pencapaian Anda akan sangat mengejutkan. Tianhua Zunze mengelus jenggotnya sambil berbicara perlahan. Tuan Tua Yao terlalu memujiku. Dokter peri kecil mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dokter peri kecil benar. Saya akan membantu Tuan Tua Yao memperbaiki tubuhnya terlebih dahulu untuk menghadapi ancaman saat ini. Xiao Yan mengangguk dan akhirnya membuat keputusan. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam. Kalau begitu, pertama-tama saya akan menyelesaikan masalah Tuan Tua Yao. Sekarang saya akan mulai menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Kalian semua harus menjagaku selama periode waktu ini dan harus menghindari meninggalkan tempat ini agar kalian tidak menimbulkan masalah. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia segera mulai bersiap setelah mengatakan dia akan melakukannya. Tubuhnya bergerak dan muncul di atas batu besar di lembah. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang muncul dan tetap melayang di udara. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengangguk ketika mereka melihat Xiao Yan mulai memurnikan pilnya. Setelah itu, mereka perlahan mundur dan menjaganya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan nyala api hijau giok muncul. Setelah itu, secara acak dilemparkan ke dalam kuali obat oleh Xiao Yan. Dia menggosok cincin penyimpanannya dengan tangannya dan banyak bahan obat terus-menerus keluar darinya. Pada akhirnya, semuanya tetap tidak jelas juga. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati ramuan obat ini. Setelah mengetahui bahwa tidak ada masalah dengan mereka, dia perlahan menutup matanya. Formula obat pil jiwa kehidupan Yin yang perlahan mengalir di benaknya seperti air mengalir. Berbagai poin penting mengenai penyempurnaan sedang dibiasakan oleh Xiao Yan saat ini. Mata Xiao Yan terbuka beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut menghirup udara dan menggerakkan jarinya. Bunga yang sangat cerah dan indah mengalir ke bawah. Namun, anehnya ada wajah seseorang di tengah-tengah bunga tersebut. Mata, hidung dan mulutnya semuanya hidup. Melihatnya membuat seseorang merinding. Bunga wajah hantu, nama bunga ini terlintas di hati Xiao Yan. Ini adalah salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Itu sangat jarang. Xiao Yan tidak tahu dari mana Xin Lan mendapatkannya. Namun, sepertinya dia telah berusaha keras untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Xiao Yan melirik bunga yang membuat seseorang merinding. Dia menjentikan jarinya dan bunga wajah hantu dilemparkan ke dalam kuali obat. Api hijau giok menyapu dan melilitnya. Ah! Bunga wajah hantu baru saja dilemparkan ke dalam api ketika gelombang uap hitam keluar darinya. Pada saat yang sama, tangisan bayi yang melengking terdengar dari kuali obat. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka bunga wajah hantu ini menjadi seaneh ini. Namun, betapapun anehnya, ia tidak berdaya melawan api surgawi.
Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan dan Do Uki menutup kedua telinganya, mengisolasi tangisan bayi saat dia melakukannya. Dia mengepalkan tangannya dan suhu nyala api tiba-tiba melonjak. Dengan meningkatnya suhu nyala api, uap hitam yang dipancarkan dari dalam bunga wajah hantu dengan cepat menjadi redup. Pada akhirnya, itu hilang sama sekali. Setelah kehilangan perlindungan dari uap hitam, bunga wajah hantu segera layu. Wajah manusia pun perlahan menghilang. Sekitar 10 menit kemudian, bunga itu akhirnya pecah dan berubah menjadi tumpukan bubuk hitam pekat. Xiao Yan tidak segera mematikan apinya setelah bubuk itu muncul. Sebaliknya, ia memanggang tumpukan bubuk tersebut selama beberapa waktu hingga menunjukkan kilau yang sejuk. Baru pada saat itulah sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Sekelompok api membungkus bubuk hitam pekat dan membiarkannya tergantung di salah satu sudut kuali obat. Xiao Yan mengeluarkan buah berwarna merah seukuran kepalan tangan setelah selesai memurnikan bunga wajah hantu ini. Gelombang demi gelombang udara dingin yang pekat mengalir keluar dari buah tersebut. Buah iblis kebangkitan jiwa, buah aneh ini sangat bermanfaat untuk pelatihan kekuatan batin. Sepertinya saya perlu lebih mempersiapkan diri di masa depan untuk situasi yang tidak terduga. Mata Xiao Yan menyapu buah berwarna merah itu. Dia menjentikkan jarinya dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Sementara Xiao Yan terus memurnikan pil obat, bahan obat yang melayang di udara secara bertahap dibuang ke dalam kuali obat. Xiao Yan sangat berhati-hati dalam menyempurnakan pil ini karena dia tahu jika pemurnian pil jiwa kehidupan Yin Yang ini gagal, masalah kebangkitan Tianhuo Zunze akan tertunda untuk jangka waktu tertentu. Saat menghadapi musuh besar yang mendekati mereka, mereka tidak lagi punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dokter peri kecil dan yang lainnya tinggal 100 meter jauhnya sementara Xiao Yan sedang menyempurnakan pilnya. Tidak ada yang bersuara sedikit pun, takut akan mengganggu penyempurnaan pilnya. Terlebih lagi, semua monster beracun dalam radius 1000 meter dari lembah kecil diusir atau dibunuh oleh dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze dengan berbagai cara. Mereka menjalankan perannya sebagai pelindung dengan cukup baik. Waktu berlalu dengan cepat saat Xiao Yan mundur untuk menyempurnakan pil ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Daerah di selatan Sekte Dewa Jatuh, tempat tinggal binatang kalajengking naga racun langit pada saat itu, benar-benar sunyi karena binatang kalajengking naga racun langit telah dimusnahkan oleh kelompok Xiao Yan. Pada saat ini, keadaan benar-benar sunyi. Itu tidak lagi tertutup uap racun seperti dulu. Benteng batu besar itu tampak sangat kosong. Ia tidak lagi memiliki aura mendominasi yang ada saat binatang kalajengking naga racun langit berada di dalamnya. Gelombang suara angin kencang muncul ribuan meter dari benteng batu. Sesaat kemudian, banyak sosok putih muncul di tanah datar di luar benteng batu. Heh tua, riak energi yang kita rasakan 2 hari lalu seharusnya berasal dari tempat ini. Tatapan seorang tetua menyapu benteng batu sebelum dia dengan hormat berbicara kepada lelaki tua di samping, yang memegang tongkat ular. Tidak ada lagi aura di tempat ini, lelaki tua yang dipanggil si tua Heh menghentikan pandangannya ke benteng batu sambil berkomentar dengan lemah. Dari yang aku tahu, ini pasti wilayah kalajengking langit. Dikelola oleh binatang kalajengking naga racun langit yang telah mencapai kekuatan Dou Zong bintang 8. Namun, dari kelihatannya sekarang, seorang lelaki tua lainnya mengerutkan kening dan mengungkapkan apa yang dia ketahui. Binatang kalajengking naga racun langit, si tua Heh menyipitkan matanya dan perlahan berkata. Tempat ini memiliki sisa aura mayat. Jika tebakanku benar, orang itu seharusnya sudah dihabisi. Apa? Orang itu memiliki kekuatan Dou Zong bintang 8. Bahkan di Sekte Dewa Jatuh ini, itu adalah salah satu dari sedikit keberadaan seperti itu. Siapa yang bisa membunuhnya? Orang-orang yang tersisa berseru setelah mendengar ini. Selain aura jenazah, terdapat bekas-bekas di tanah yang menandakan telah dipanggang dengan suhu tinggi. Jelas sekali, itu adalah seseorang yang memiliki kendali besar terhadap api. Dari sisa jiwa murid lembah sungai es saat itu, saya menemukan bahwa ada seorang pemuda di antara mereka yang mengendalikan sejenis api yang sangat kuat. Jika tebakanku benar, ini seharusnya dilakukan oleh kelompok itu, si tua Heh mengambil rumput dan dengan lembut menjepit bilahnya. Rumputan berubah menjadi debu saat dia melakukannya. Dilakukan oleh kelompok itu? Apakah mereka sekuat ini? Ekspresi ketiga tetua berpakaian putih yang tersisa berubah.
Itu adalah Douzong bintang 8. Mereka dapat dengan mudah membunuh Bing Fu dan 2 orang lainnya. Apa yang mengejutkan dari kemampuan mereka bertarung dengan Douzong bintang 8? Si tua He tersenyum tipis. Dia perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke utara aliran dewa yang jatuh. Wajah keriputnya menunjukkan senyuman aneh. Namun, udaranya masih memiliki sisa aura binatang kalajengking naga racun langit. Sepertinya mereka mengambil inti monster miliknya. Kita seharusnya bisa menemukannya jika kita mengikuti aura ini. Si tua He bijaksana. Ketiga lelaki tua berbaju putih itu bersukacita dan dengan hormat memujinya ketika mereka mendengar kata-katanya. Si tua He secara acak melambaikan tangannya. Dia mencengkeram tongkat ularnya dan perlahan berjalan ke utara aliran dewa yang jatuh. Tawa samar perlahan keluar dari dirinya. Aku yang dulu sangat penasaran dengan kelompok orang ini. Mereka tidak hanya menampung wanita racun tetapi mereka juga datang ke sini untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit ini tanpa alasan. Haha, lumayan. Ketiga lelaki tua di belakang saling berhadapan. Mereka langsung tertawa dingin. Mereka benar-benar tidak tahu apakah kemalangan atau kehormatan masyarakatlah yang membangkitkan minat wanita tua itu. Mereka yang menyinggung lembah sungai es tidak akan berakhir dengan baik. Orang-orang yang menyedihkan. Bab 1084 memurnikan tubuh. Gelombang udara panas mengalir ke sana kemari di dalam lembah kecil yang tenang, menyebabkan kabut beracun di udara terus-menerus pucat. Ada sesosok manusia yang sedang duduk di atas batu besar di lembah. Sebuah kuali besar berwarna merah tua tergantung di udara di depan sosok itu. Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali. Gelombang udara lembah yang panas menyebar dari tempat ini. Beberapa sosok manusia berdiri 100 meter dari batu besar ini. Pandangan mereka tertuju pada kuali obat. Sudah 6 hari. Xin Lan melihat sosok manusia yang fokus pada batu besar, menghela nafas pelan, dan berkomentar. Pil obat tingkat 7 tidak mudah untuk disuling. Tentu saja, seseorang harus meluangkan waktu, dokter peri kecil tidak terkejut. Dia dengan lembut berkata. Selain itu, pil ki di dalam kuali obat menjadi lebih padat. Sepertinya tidak akan lama lagi pil akan terbentuk. Xin Lan mengangguk ketika mendengar penjelasan dokter peri kecil. Dia baru saja akan berbicara ketika kuali obat, tidak jauh dari sana, tiba-tiba bergetar. Suara mendengung yang jelas terdengar dari sana dan bergema di seluruh lembah. Apa itu? Perubahan tak terduga ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Pil ki yang sangat padat tiba-tiba keluar dari kuali obat seperti gunung berapi setelah mengeluarkan suara mendengung. Samar-samar orang bisa melihat asal-usul pil ki yang tampaknya berasal dari pil obat bundar yang dibungkus dengan api hijau giok. Apakah ini akan menjadi pil? Dokter peri kecil merasa senang ketika dia merasakan kepadatan pil ki ini. Di depan fokus kelompok dokter peri kecil, pil ki yang dimuntahkan dari kuali obat menjadi lebih padat. Pada akhirnya, hampir seluruh lembah dipenuhi aroma pil yang menguatkan perhatian seseorang. Jelas sekali, ini merupakan indikasi bahwa pil akan segera terbentuk. Meskipun pil jiwa kehidupan Yin yang berada pada level kelas menengah level 7, tidak terlalu sulit untuk disempurnakan. Selain itu, dengan pengalaman membantu Tang Zhen dalam menyempurnakan pil bodhisattva api, penyempurnaan kali ini berjalan mulus secara tak terduga. Segalanya tampak berkembang secara alami dan tidak ada sedikit pun kesalahan yang muncul di sepanjang jalan. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang menyipit sementara pil ki diludahkan. Dia melihat pemandangan ini dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Pil ki yang dimuntahkan menjadi lebih ganas. Pada akhirnya, ia menembus lapisan kabut beracun di langit. Setelah dipanggil oleh pil ki yang padat ini, awan gelap dengan cepat mulai berkumpul di langit. Kegembiraan langsung muncul di mata Xiao Yan saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka pil jiwa kehidupan Yin yang akan menarik pil petir. Pil petir, yang merupakan sakit kepala terbesar bagi para alkemis, adalah sesuatu yang disukai Xiao Yan karena boneka iblis bumi miliknya akan diperkuat setelah pil petir perbaikan. Terakhir kali, boneka iblis bumi diperkuat hingga mampu bersaing dengan Douzong bintang 8. Xiao Yan bertanya-tanya berapa level yang akan dicapai boneka iblis bumi jika ia mengalami pil petir lagi. Sementara Xiao Yan dengan penuh semangat memanggil boneka iblis bumi sekali lagi, awan gelap yang berkumpul di langit tiba-tiba berhenti.
Setelah itu, mereka menjadi terdistorsi. Meskipun ada beberapa suara gemuruh yang teredam, pemandangan di mana petir membelah udara di kejauhan dan jatuh tidak terjadi. Sebaliknya, setelah menggeliat beberapa kali, awan gelap perlahan menghilang. Pil petir yang tiba-tiba berhamburan seperti baskom berisi air dingin yang disiramkan ke kepala Xiao Yan, memadamkan semua kegembiraannya. Ini, mengapa pil petir menghilang dengan sendirinya? Xiao Yan tertegun saat dia melihat awan gelap di udara sebelum dia tertawa getir beberapa saat kemudian. Kakak Xiao Yan, kabut racun di dalam aliran dewa jatuh terlalu tebal. Mungkin karena uap racun telah menutupi pil Qi, menyebabkan pil petir gagal menemukan targetnya dan berhenti dengan sendirinya. Kelompok dokter peri kecil juga tercengang dengan pemandangan ini. Setelah itu, Xin Lan merenung sejenak sebelum akhirnya berteriak sekeras-kerasnya. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Setelah kelalaian sebelumnya, hatinya mengerti bahwa apa yang terjadi memang sebagian disebabkan oleh uap racun yang menutupi tanah di sini. Namun, ada alasan lain. Pil jiwa kehidupan Yin yang tidak dapat menarik pil petir. Pil obat semacam ini mungkin dianggap sebagai pil kelas menengah tingkat 7, tetapi sebenarnya, pil tersebut baru saja mencapai tingkat menengah. Jika bukan karena efek unik dari pil tersebut hanya akan berada pada tingkat rendah level 7. Pil Qi yang dipancarkannya mungkin tidak dapat menarik pil petir. Hal ini, bersama dengan uap beracun yang mengintai, menyebabkan pil petir perlahan menyebar setelah muncul. Sial, namun, aku terdesak waktu dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan pil petir. Xiao yang diam-diam menyuarakan kemalangannya di dalam hatinya sebelum dia melambaikan tangannya. Pil obat hitam merah di dalam kuali obat disedot. Ini adalah pil jiwa kehidupan Yin Yang ya, mata Xiao Yan mengamati pil obat di tangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pil obat ini seukuran mata naga. Warnanya hitam dan merah. Itu memiliki permukaan bulat yang mengandung kilau cemerlang. Ketika tangan seseorang menggosoknya, seseorang akan merasakan dinginnya es di satu sisi sementara sisi lainnya hangat, menyebabkan seseorang merasakan rasa nyaman yang luar biasa. Karena pil obat telah berhasil dimurnikan, selanjutnya adalah penyempurnaan tubuh. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia secara acak menyingkirkan kuali obat dan melambaikan tangannya. Mayat yang tertutup es muncul. Mayat ini milik Yunshan dari Sekte Awan Berkabut. Awalnya, Xiao Yan telah menyiapkannya untuk Yao Lao saat itu. Namun, mayat setingkat ini tidak bisa lagi menarik perhatian Xiao Yan. Ini akan digunakan untuk melakukan eksperimen. Setelah memanggil mayat, metode pemurnian tubuh yang diajarkan Yao Lao pada Xiao Yan mengalir ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia mengangguk dengan tenang. Dia melambaikan tangannya dan angin tak kasat mata menyeret mayat itu, menggantungnya di udara. Xiao Yan melambaikan tangannya dan gumpalan api hati teratai mengkilap muncul. Itu mengeluarkan suara, embusan, saat melilit mayat. Es dingin pada mayat dengan cepat meleleh di bawah suhu yang sangat tinggi dari api hati teratai mengkilap. Pak Tua Yao, beri aku seutas kekuatan batin. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat es yang menyebar dengan cepat. Kekuatan hisap melonjak dan perlahan mengangkatnya hingga dia tergantung di udara. Mendengar ini, seutas kekuatan batin segera terpisah dari alis Tian Huo Zunze. Setelah itu, kekuatan spiritual ini mengalir ke Xiao Yan. Xiao Yan meraih kekuatan spiritual dan secara acak melemparkannya ke dalam mayat. Setelah itu, pil jiwa kehidupan Yin yang dilemparkan ke Tian Huo Zunze. Konsumsilah. Begitu saya memberi perintah, Anda harus segera memasuki tubuh ini. Tian Huo Zunze mengangguk dengan ekspresi muram. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Kegembiraan muncul di matanya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya setelah melihat bahwa Tian Huo Zunze telah mengonsumsi pil obat. Bagian dalam botol giok dipenuhi dengan darah ungu merah. Energi yang sangat liar dan keras merembes keluar dari dirinya. Ini adalah darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Tangan Xiao Yan meremas dengan kuat dan botol gioknya pecah. Sekelompok besar darah cair berserakan. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, semua darah mendarat di tubuh yang dikelilingi api. Gelombang suara mendesis tiba-tiba keluar saat cairan darah baru saja bersentuhan dengan jenazah. Terlihat kulit mayat mulai membusuk dengan cepat.
Perubahan ini tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Setelah melirik sekilas, Xiao Yan memerintahkan api hati teratai mengkilap dan tiba-tiba meningkatkan suhunya. Mengikuti peningkatan suhu api hati teratai mengkilap, darah yang menempel pada mayat mulai meresap ke dalamnya secara perlahan dengan cara yang aneh. Daging putih pucat yang awalnya secara bertahap terisi dengan kehidupan saat darah esensi bergabung dengannya. Sekitar setengah jam setelah esensi darah secara bertahap menyatu ke dalam mayat, mata Yunshan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Mata kosongnya mengandung kekuatan hidup yang berfluktuasi. Tentu saja, kekuatan hidup ini bukanlah kekuatan hidup Yunshan. Sebaliknya, itu karena benang jiwa Tianhuo Zunze. Ketika Yunshan membuka matanya, Xiao Yan tiba-tiba menjerit dalam-dalam. "Pak Tua Yao, masuk!" Aneh. Daging putih pucat yang awalnya secara bertahap terisi dengan kehidupan saat darah esensi bergabung dengannya. Tianhuo Zunze, yang telah menunggu perintah di samping, dipenuhi kegembiraan saat mendengar teriakan Xiao Yan. Setelah itu, sosok ilusinya bergegas masuk ke dalam mayat. Setelah itu, dia menembus api hati teratai berkilau dan menerkam ke dalam mayat, yang ditutupi cahaya berwarna merah. Riak hitam merah yang aneh terpancar dari tengah alis Tianhuo Zunze saat jiwanya melakukan kontak dengan mayat itu. Riak-riak itu menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat menutupi seluruh tubuh. Jiwa Tianhuo Zunze dan mayatnya tiba-tiba bertabrakan saat riak hitam merah menyebar. Kali ini, tabrakan itu tidak menghilangkan jiwa. Sebaliknya, jiwa perlahan menyatu ke dalam tubuh. Apakah ini berhasil diselesaikan? Xin Lan dan dokter peri kecil di sampingnya tidak mampu mengendalikan kegembiraan mereka ketika mereka bertanya setelah melihat jiwa Tianhuo Zunze menyatu dengan tubuh. Belum. Tuan Tua Yao harus menanggung pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuhnya. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap benar-benar bangkit dari api. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia menggelengkan kepalanya. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Jika Tianhuo Zunze tidak mampu menahan pembakaran api surgawi, kemungkinan besar bukan hanya tubuh fisiknya yang akan terbuang namun jiwanya juga akan menderita pukulan yang fatal. Kalian berdua harus menuju ke pintu masuk lembah dan berjaga di sana. Boneka setan bumi akan membantu Anda. Ingat, jangan biarkan siapapun masuk. Xiao Yan menginstruksikan mereka dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil dan Xin Lan mengangguk ketika mereka mendengarnya. Mereka meraih boneka setan bumi dan perlahan mundur. Akhirnya mereka berhenti di pintu masuk lembah. Xiao Yan mengalihkan pandangannya setelah melihat ini. Dia memandangi mayat itu dengan ekspresi menyakitkan, terbakar di dalam api surgawi di udara. Tinjunya perlahan menegang. "Kamu harus bertahan." Pembakaran api surgawi berlanjut selama 2 hari. Meski begitu, api yang menyala di luar mayat tidak hilang. Namun rasa sakit di wajah jenazah berangsur-angsur berkurang, mungkin karena mati rasa. Terlebih lagi, aura perkasa yang tersembunyi diam-diam muncul di dalam tubuh. Hari lain berlalu. Pada hari ini, suara angin kencang tiba-tiba muncul di kejauhan dari lembah yang sudah lama sunyi. Sesaat kemudian, seorang pria berpakaian putih membawa tongkat berbentuk ular perlahan muncul di titik sekitar 100 meter dari pintu masuk lembah. Banyak sosok kulit putih muncul satu demi satu di belakangnya. "Heh, kabut racun lembah dewa jatuh ini terlalu tebal. Itu bahkan menyembunyikan aroma inti monster. Namun, kami akhirnya menemukannya." Lelaki tua yang memegang tongkat berbentuk ular itu memandangi lembah. Senyumannya sangat intens. Bersambung ke episode 211. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.